Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darul Mabror dengan NIM 931213119, mahasiswa IAIN Kediri Fakultas Syariah dan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja kami dari kelompok 11 yang berjudul Pengawasan Syariah, Dewan Pengawasan Syariah atau yang dikenal DPS. Yang pertama, pengawasan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengembalian tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan tersebut. Pengaturan syariah sistem perbankan syariah Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang selanjutnya dirinci dalam peraturan dan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, lembaga yang mempunyai kewenangan atau otoritas pengawasan syariah di tingkat nasional adalah Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi dan mengarahkan operasional lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan ketetapan DSN MUI nomor 1 tahun 2000 tentang DSN dasar panduan MUI di tingkat LKS. Pengawasannya adalah Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas DPS merupakan panitia yang mengawasi operasional lembaga keuangan syariah agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau tetap sesuai dengan prinsip muamalah Islam. Prinsip syariah berarti hukum Islam tentang kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI, dan DPS harus mengikuti dan berpedoman pada fatwa DSN MUI sebagai hukum yang dikeluarkan tentang produk dan layanan perbankan syariah, otoritas tertinggi. Sedangkan DPS dalam Undang-Undang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa DPS adalah badan yang memberikan nasihat dan nasihat kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Tugas dari pengawas syariah adalah memberi nasihat dan nasihat kepada direksi dan mengawasi kegiatan bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pengaturan bank syariah dilakukan tidak hanya dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah yang mereka terapkan. Yang kedua, dasar keberadaan Dewan Pengawasan Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah perpanjangan tangan dari badan independen, yakni DSN atau Dewan Syariah Nasional, yang memiliki tugas dalam melaksanakan regulasi yang telah ditetapkan oleh DSN. Sebagai suatu lembaga pengawas pada lembaga keuangan syariah, DPS sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan operasional dari bank, baik itu perbankan syariah, asuransi, takaful, pasar modal, dan lain-lain. Sehingga semua keuangan syariah dapat beroperasi berdasarkan pada persyaratan hukum Islam. DPS adalah suatu badan hukum yang independen. Agar terjamin keindependennya dalam mengeluarkan pendapat, maka harus diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, Dewan Pengawas Syariah bukanlah staf bank. Hal tersebut berarti Dewan Pengawas Syariah tidaklah tunduk pada kekuasaan administratif dari lembaga keuangan syariah. Yang kedua, Dewan Pengawas Syariah dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau yang disingkat dengan RUPS. Yang ketiga, honorarium atau gaji yang Dewan Pengawas Syariah dapatkan harus ditentukan oleh RUPS. Yang keempat,
Dewan Pengawas Syariah memiliki suatu sistem kerja dan juga tugas-tugas yang sama seperti pada pengawas lainnya. DPS mempunyai peranan strategis yang penting di dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syariah. Dan juga DPS itu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua produk dan prosedur perbankan syariah telah sesuai dengan prinsip syariah. Karena pentingnya peran DPS, maka ada 2 undang-undang di Indonesia yang memuat persyaratan DPS bagi perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Oleh karena itu, secara hukum, Dewan Pengawas Syariah memiliki tempat penting dalam lembaga perbankan karena keberadaannya yang sangat penting dan juga strategis. Dan yang ketiga, pedoman kerja Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah sebagai salah satu organ bank umum syariah menjadi unsur penting dalam menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance tentang tugas dan tanggung jawab, independensi, transparansi, dan ketentuan yang mengatur anggota Dewan Pengawas Syariah dalam tata kelola perusahaan yang baik. Sehingga dalam pelaksanaan kerjanya, Dewan Pengawas Syariah membutuhkan suatu pedoman kerja yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang. Dan berikut adalah pedoman kerja yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia antara lain. Yang pertama, jumlah dan komposisi Dewan Pengawas Syariah. 2. Tugas-tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. Yang ketiga, rapat Dewan Pengawas Syariah. Yang keempat, transparansi dan keterbukaan. Yang kelima, etika kerja dan lain-lain. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah waridho walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.